Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar lanjutan dari menentukan mean, median, dan modus dari sebuah data. Karena kemarin kita sudah belajar tentang menentukan mean atau rata-rata, sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu median. Apa itu median? Median adalah data yang ada di tengah pada sekumpul data. Jadi yang paling tengah sendiri, agar data itu menjadi imbang, tidak berat sebelah. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar bagaimana caranya menentukan median pada banyak data atau BD yang datanya ganjil atau banyak datanya ganjil. Nah, Pak Guru ini buatkan rumus. Caranya adalah banyaknya data itu dibagi 2. Nah, lalu hasilnya ditambah setengah. Ya. Atau 0,5, boleh, terserah. Contoh, jika diketahui banyak datanya ada 11. Nah, maka mediannya adalah 11, banyaknya data 11 itu anak-anak ya, kita bagi 2. Lalu ditambahkan setengah atau 0,5. Di situ atau di sini ya, lihat 11 dibagi 2 kan ada 5,5 atau 5,5 ditambah setengah. 5,5 ditambah setengah atau 5,5 ditambah 0,5 itu adalah 6. Jadi median dari data yang jumlah atau yang banyak datanya ada 11 itu adalah data yang ke-6. Mengerti ya anak-anak ya? Nah, ini Pak Guru akan berikan sebuah contoh soal. Diketahui data berat badan siswa kelas 3, maksudnya itu dalam kilogram ya anak-anak, adalah sebagai berikut. 25 kilogram, 20 kilogram, 20 kilogram, 22 kilogram, 23 kilogram, dan seterusnya sampai 20 kilogram itu ya. Pertanyaannya adalah tentukan median dari data di atas atau nilai tengahnya. Yang ada di tengah-tengah ini yang mana? Berat badan yang mana yang ada di tengah-tengah? Begitu anak-anak ya. Nah, anak-anak, langkah yang pertama adalah kita urutkan data yang ada tadi ya, yang berat badan yang masih acak itu, dari yang terkecil lebih dahulu. Ini datanya, data awalnya ya, ngacak ini. 25, 20, 20, 22, 23, 24, 21, 20, 24, 22, dan 20. Ini kan acak. Jadi, langkah yang pertama kita urutkan dari berat badan yang terkecil atau data yang terkecil terlebih dahulu. Sehingga akan menjadi begini anak-anak. 20, 20, 20, 20, sesuai kan ini ada 4 kan 20, yang lihat yang atas ya, data yang atas. 20-nya ada 4, lalu 21 ada 1 kan, 22 ada 2 ini, data yang nomor 4 dan nomor terakhir ini, nomor 2 dari terakhir ini ya, lalu 23, 24, 24, dan 25. Itu langkah yang pertama, kita urutkan dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Oke? Nah, kalau kita sudah mengurutkan dari data yang acak tadi menjadi urut dari yang terkecil, data yang terkecil sampai ke data yang terbesar, ini seperti contoh yang kita lihat di tayangan ini ya, 20, 20, 20, 21, dan seterusnya sampai 25. Lalu kalau kita sudah mengurutkan, kita hitung. Ini kan kita lihat, hitung, coba. 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25. Ini ternyata setelah kita hitung ada banyak datanya ada 11. 11 itu kan bilangan ganjil. Jadi banyak datanya adalah ganjil. Maka kita masukkan rumus yang tadi anak-anak. 11 dibagi 2.
hasilnya 5,5 atau 5,5. Lalu ditambahkan setengah. 5,5 tambah setengah itu ada 6 kan anak-anak. Jadi mediannya adalah data yang ke-6. Kita hitung. Ayo coba kita hitung dari depan ya. 20, 1 ya. 20 lagi, 2. 20, 3. 20, 4. 20, 21, maaf. Kelima, 22 ke-6. Nah, jadi 20 data yang ke-6 adalah di 22 yang pertama ini anak-anak. Ya. Jadi mediannya adalah 22 kg. Mengerti anak-anak? Kalau tidak masih kurang mengerti, silakan nanti kalian boleh tanya di grup atau japri langsung ke Pak Sam ya. Oke. Anak-anak, selain menggunakan cara tadi, dengan cara mengurutkan tadi, itu mudah kita lakukan jika banyak datanya sedikit. Itu contoh tadi 11. Nah, bagaimana dengan banyak data yang misalnya 1001? Kita akan bingung kan? Atau tidak usah jauh-jauh 1001. Banyak datanya ada 101 anak misalnya. Nah, cara yang kedua yaitu kita buat tabel seperti yang kita waktu belajar kemarin ya. Kita buat tabel seperti ini Nana, seperti lihat di tampilan ini ya. Berat badannya kita urutkan dulu, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Nah, yang anak berat badan 20 ada berapa anak? Tadi kan ada 4 anak. Lalu selanjutnya 21 kg ada berapa anak? 1 anak. 22 kg 2 anak, 23 kg 1 anak, 24 kg 2 anak, dan 25 kg 1 anak. Jadi kita lihat di bawahnya ini dilingkari, itu ternyata banyak datanya ada 11. Sama seperti yang tadi anak-anak di rumusnya ya. Untuk mencari median pada banyak data ganjil, maka adalah banyak data dibagi 2 ya ditambah setengah, kan begitu kan, seperti yang tadi. Sama 11 ya dibagi 2 kan ada 5,5 ditambah setengah 6. Nah, maka data yang ke-6 kita cari. Kita lihat di kolom banyak siswa ini, ke-6 ini kan 4 atas ya, 4, lalu tambah satunya 5, tambah 1 ya, tambah bawahnya ini ya 5. Terus tambah yang Pak Guru ada warna kuning ini 2. Kan di situ tadi lihat ke atas, hitung lagi ya. 4 atas ya, tambah 1 5, tambah 2 6, 7, maaf. Berarti kan 6-nya kan ada di sini yang di kuning ini. Kita lurusnya cari, luruskan, lihat panahnya ini. Oh, ternyata 22 ya. Jadi mediannya adalah 22 kg. Begitu anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar menentukan median pada banyak data yang jumlahnya genap, banyak datanya genap. 6, 8, 10, 12, dan seterusnya, yang genap ya anak-anak ya. Pak Guru ini buatkan rumus. Caranya kalau untuk menentukan median pada banyak data yang genap ya, itu adalah banyaknya datanya itu, banyak data dibagi 2 dulu, lalu ditambah dengan data berikutnya, lalu hasilnya dibagi 2 lagi ya anak-anak ya. Contoh, jika diketahui banyak data 10 misalnya, maka mediannya adalah 10 kita bagi 2 dulu, maka hasilnya adalah data yang ke-5. Lalu ditambah data yang ke-6 dibagi 2 ya. Jadi jika banyak datanya anak-anak adalah 10, maka 10 kita bagi 2 dulu, kan hasilnya 5. Nah, itu adalah data yang ke-5 ya. Kemudian ditambahkan dengan data yang ke-6, lalu kita bagi 2. Itu data ke-5 ditambah data yang ke-6, hasilnya adalah dibagi 2. Begitu anak-anak ya. Ini ada contoh soal.
hampir sama dengan soalnya yang tadi, cuma Pak Guru kurangi datanya ya. Kalau yang awal tadi 11, sekarang kita lihat data berat badan siswa kelas 3 dalam kilogram maksudnya ya. Ini data yang 25, 20, 20, 22 ini dalam kilogram. 25 kilogram, 20 kilogram. Begitu anak-anak ya. Pertanyaannya adalah tentukan median dari data di atas. Langkah yang pertama hampir sama dengan yang tadi anak-anak ya. Langkah yang pertama adalah kita urutkan data dari yang terkecil terlebih dahulu sampai ke yang terbesar dari data acak ya. Ini tadi kan datanya 25, 20, 20, 22, 23, 24, 21, 20, 24, dan 22. Kalau kita urutkan dari yang terkecil sampai ke yang besar akan menjadi seperti ini anak-anak ya. 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, dan 25. Nah, kalau sudah kita urutkan anak-anak, seperti data yang di atas ini ya. Kalau sudah urut, kita hitung. Nah, ternyata banyak datanya kan ada 10 ini kan. 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, dan 25. Kalau kita hitung kan ada 10 data ini. Jadi banyaknya datanya adalah 10. Nah, banyak data 10, 10 kan genap. Berarti banyak datanya adalah genap. Caranya kita masukkan lagi rumusnya ya. Banyaknya data kan 10 dibagi 2 ditambah data berikutnya, lalu kita bagi 2 lagi. Nah, 10 dibagi 2 kan adalah 5. Jadi data ke-5 ditambah data ke-6 lalu dibagi 2. Kita lihat anak-anak, data ke-5 yang mana? Kita hitung dari 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, dan 25 itu ya. Ternyata data yang ke-5 adalah 22. Lalu ditambah data yang ke-6, 22 juga kan? Lalu dibagi 2. Jadi 44 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 22. Jadi median atau nilai tengah dari data berat badan di atas adalah 22 kg. Jelas anak-anak? Sama seperti pada waktu pengolahan, menentukan median dari banyak data yang ganjil anak-anak ya. Itu kita langkah yang kedua atau cara yang kedua, kita bisa masukkan ke dalam tabel untuk memudahkan anak-anak ya. Jika jumlah atau banyak datanya tuh lebih dari 10 misalnya, ada 50, ada 60, 70, dan seterusnya. Nah, kita urutkan juga dari yang terkecil, berat badan yang terkecil ya dalam kilogram ini ya, sampai ke yang terbesar. Jadi di sini kita lihat ada 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. 20 ada berapa anak? Tadi kan sama, ada 3 anak ya. 21 ada 1 anak, 22 kg ada 2 anak, 23 kg ada 1 anak, 24 kg ada 2 anak, dan 25 kg ada 1 anak. Kalau kita lihat hitung banyaknya siswa atau banyaknya datanya ini ada 10 kan anak-anak. Sama seperti yang tadi. Jadi 10 kita bagi 2 dulu, hasilnya 5 kan. Kita sebut data yang ke-5 ya. Kemudian ditambah data yang ke-6, lalu kita bagi 2. Nah, kita lihat sekarang, kita hitung. Kita amati yang banyak siswa ini. Data yang ke-5 kan di sini kan 3, 1 kan ada 4 ya, 4. Data ke-5, oh ternyata ada yang ditandai Pak Guru, yang Pak Guru tandai kuning ini. Data yang ke-5 di sini kan, yang ke-6 kan juga di sini, di yang kuning ini anak-anak ya. Jadi data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5 yang mana? 22 kan? Data ke-6 22 juga kan? 22 ditambah 22 kan 44. Lalu kita bagi 2, ya hasilnya 22. Jadi median dari berat badan siswa tadi adalah 22 kg. Begitu anak-anak ya.
Jika kalian masih belum jelas, silakan tanya, telepon langsung Pak Sam boleh, japri di grup di WA Pak Sam, atau tanyakan di grup kita di info kelas 5 dan 6. Itu boleh kalian belajar, nanti konsultasikan, belajar bareng dengan orang tua kalian, dengan kakak, dengan paman atau lek, bule, om, tante, terserah, agar kalian nanti lebih mengerti ya. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya adalah kita akan belajar yang lebih mudah lagi. Sangat gampang, bisa cepat ini anak-anak. Kita akan menentukan modus dari sebuah data. Apa itu modus anak-anak? Modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul atau paling banyak muncul ya. Nah, seperti data yang tadi yang di Pak Guru penjelasan pada waktu median itu. Nah, ini contoh ya. Di sini berat badan kita lihat fokus pada yang warna kuning ya di tabel ini ya. Berat badan 20 kg itu kan ada 4 anak, 21 kg, 1 anak, 22 kg, 2 anak, 23 kg, 1 anak, 24 kg, 2 anak, dan 25 kg adalah 1 anak. Nah, yang paling banyak ini kan 20 kg, 4 anak kan. Nah, maka kita akan sangat mudah menentukan apa modusnya atau yang mana modusnya. Modusnya adalah 20 kg ya. Jadi anak-anak, kalau datanya tampil seperti ini atau data acak seperti yang tadi, kita tinggal mengurutkan dulu ya dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, lalu mana yang paling banyak muncul. Maka disitulah yang kita sebut dengan modus ya. Kebetulan ini berat badan dari siswa kelas berapa tadi, kelas 4, itu kan jumlah berat badan yang berat badannya 20 kg kan ada 4 siswa kan. Banyaknya siswa yang berat badannya 20 itu kan ada 4. Jadi modusnya adalah 20 kg. Sudah mengerti ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya yuk kita coba berlatih. Nah, anak-anak, jika kalian sudah mengerti tentang materi yang Pak Sam sampaikan tadi, sekarang kita coba mengerjakan 2 soal yang Pak Sam kirimkan ini. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Anak-anak jangan lupa selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, terutama ketika kalian belajar ini. Silakan konsultasikan dengan orang tua kalian atau saudara kalian jika kalian masih belum mengerti, atau silakan langsung tanya ke Pak Sam, bisa lewat telepon Pak Sam atau japri Pak Sam, atau boleh di grup kelas 5 dan 6. Oke, selamat belajar anak-anak. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, pakai masker, selalu sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi keluar untuk hal-hal yang tidak penting. Oke, selamat belajar ya anak-anak.